Good, secara daily emiten ini mampu mantul 0,5 dari minus 6 yang terjadi di Jumat kemarin, memiliki volume transaksi hingga 1,6. Jika melihat dari chart weekly, emiten ini masih berada di minus 6. Karena itu emiten ini masih berpotensi untuk kembali minus. Secara monthly, teman-teman bisa lihat bahwa emiten ini masih terkoreksi. Dan secara kuartal, emiten ini juga masih terkoreksi. Belum ada pantulan yang cukup signifikan karena di kuartal yang ketiga kemarin emiten ini masih minus 17. Dan sekarang emiten ini di kuartal keempat ini emiten ini minus 20. Dan secara yearly, emiten ini hanya naik 5%. Dan di bulan 11 yang sedang berjalan ini emiten sudah minus 52%. Kita tunggu emiten ini kembali mantul dan melihat pergerakan emiten ini di tahun 2023. Tempat risiko. Foto closing di 200 sesuai dengan MA2 dan MA5 sudah dilewati yang berada di 193. Emiten ini mendekati MA60-nya di 254. Namun sebelum mencapai target tersebut, emiten ini harus menyentuh upper Bollinger Band-nya di 230. Menurut saya target sementara kita berada di 230. Weekly, emiten ini positif, chart berada di bullish strong. Sama seperti yang terjadi di minggu tanggal 30 bulan 5 tahun 2022. Ketika emiten ini bullish strong, maka di minggu berikutnya emiten ini mampu naik hingga 14% dan closing di 9%. Emiten ini sempat menyentuh 183, di mana support terdalam emiten ini berada di 181. Untuk target price sementara berada di upper Bollinger Band di 230. Tetap pada risiko dan ambil cuan secukupnya. Hijau volume 1,8, kenaikan hingga 18%. Weekly telah naik 50% dan sudah melewati MA 200. Secara monthly telah melewati MA 200 dan menurut saya berpotensi di monthly yang berikutnya akan terjadi pantulan kurang lebih sama seperti yang terjadi di bulan 10 kemarin, naik hingga 30% dan setelahnya koreksi. Kuartal ini merupakan kuartal keempat sudah berada di plus 5. Sebelumnya sempat minus 32. Kuartal 3 emiten ini naik hingga 373%. IPO dari tahun 1996 baru tahun inilah memiliki volume transaksi hingga 14 jutaan. Potensi yang akan terjadi kurang lebih sama di tahun 2011, closing di plus 1%. Tahun 2012 emiten ini plus 35%. Saran saya, teman-teman bermain cepat saja, hit and run dan pantau pergerakan sambil menunggu emiten ini kembali terkoreksi ke tempat risiko. Ipul naik hingga 7%, memiliki volume transaksi hingga 800.000. Kita lihat saja langsung ke kuartal, emiten ini sekarang memiliki volume 1,5 juta dan sekarang sudah berada di plus 3%. Kita lihat bahwa emiten ini memberikan dividen tahun 2017, 19, 2001, dan 2022. Berarti emiten ini merupakan emiten yang sehat. Kita lihat secara kuartal tahun 2021 dan 2022. Emiten ini selalu terjadi pantulan. Secara tahunan memang emiten ini masih dalam kondisi koreksi minus 5. Tapi menurut saya emiten ini sebentar lagi akan menutup minus tersebut menjadi plus. Harga 0% emiten ini berada di 170. Jika 170 terus mantul ke atas dan setelah jadi koreksi, saran saya teman-teman ambil posisi untuk kembali mengakumulasi cicil di 170 ke bawah, tetap ada risiko. Hadid mampu closing di 87, average price di 81. Weekly emiten ini telah naik di 2 minggu terakhir. Minggu yang lalu closing di 77 di plus 55. Di minggu ini berada di plus 12 untuk minggu yang sedang berjalan ini. Monthly emiten ini telah plus 14, kuartal 3 closing di minus 13%, dan sekarang berada di harga minus 6, di mana harga 0 berada di 93. Saya melihat bahwa emiten ini masih akan berpotensi untuk mantul. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke emiten ini, saran saya cukup mencicil saja. Yang kita harapkan emiten ini dapat terjadi kenaikan seperti tanggal 2 bulan 9 tahun 2022. Tetap ada risiko. BNBR memiliki AVG di 67,70. Emiten ini sempat terkoreksi di minus 66 lalu terjadi pantulan hingga ke 72. Memiliki volume transaksi hingga mencapai 7,9 juta. Secara weekly emiten ini
Opening langsung di minus 6 dan sekarang berada di minus 16. Kuartal emiten ini opening di minus 6 dan sekarang berada di minus 10. Monthly emiten ini sekarang berada di minus 10. Secara kuartal emiten ini telah naik hingga 92% dan sekarang berada di plus 31%. Buat saya, jika teman-teman ingin bermain di emiten ini, teman-teman bisa memasang buy di harga ARB untuk transaksi di besok hari. Memasang setting sell di 1 poin kenaikannya. Ini cara yang lebih baik daripada teman-teman berpotensi nyangkut di emiten ini. Menurut saya emiten ini masih akan berpotensi untuk naik, dan dalam kenaikan itu teman-teman silakan ambil momentumnya, tetap ada risiko. SMGR closing di plus 0,95, harga 8.025. Secara weekly emiten ini terus terjadi kenaikan dalam 4 minggu terakhir. Secara monthly emiten ini berturut-turut 4 bulan terakhir telah terjadi kenaikan. Dan secara kuartal, 3 kuartal dari 4 kuartal yang terjadi dalam tahun 2022, emiten ini mampu naik. Dalam kondisi kuartal sekarang, emiten ini naik hingga 7%. Dan kita lihat sini teman-teman, jika kita mengacu secara chart tahunan, emiten ini telah plus 10% dari harga closing yang terjadi di tahun 2021. Dan ini menurut saya masih akan kembali menguat. Ada potensi di tahun 2023 nanti kembali menguat. Untuk sementara targetnya berada di MA 200 yaitu 8.708. Tetap ada risiko. Kars, pada transaksi pagi hari 9 sampai pukul 10, emiten ini berada di range harga 85 hingga 82. Lalu setelahnya emiten ini langsung menguat. Kenaikan seperti ini mengakibatkan emiten ini berada di average price 88 dan closing di 90. Secara chart, emiten ini terlihat akan menguat dan memiliki resistan di 140. Kita lihat secara weekly, emiten ini masih bertahan di zona hijau dengan berada di plus 5%. Dan secara bulanan, emiten ini masih berada di minus 1 dengan memiliki harga tertingginya di 92. Emiten ini harus mampu closing di 92 ke atas untuk selanjutnya memiliki potensi kembali menuju harga tertingginya di 140. Tekan emiten ini masih berada di harga di bawah 100. Teman-teman bisa melakukan tektok untuk mengambil cuan secukupnya, dapat risiko dan pantau pergerakan volumenya. TCPI closing di 10.700, average price-nya berada di 10.621. Sempat koreksi di jam 11 dan kembali menguat di pukul 13.30. Dalam 15 hari terakhir, emiten ini telah naik hingga 26% dan 7 hari terjadi koreksi 9%. Emiten ini konsisten memberikan dividen walaupun kecil. Ini membuktikan emiten ini sehat. Dengan kenaikan yang terjadi pada hari Jumat kemarin, terlihat dari chart bahwa emiten ini sekarang akan menuju ke 11.000 untuk menembus resistan pertamanya. Perhatikan teman-teman, selama ini emiten ini selalu gagal menembus resistan. Jadi untuk sementara target kita adalah resistan di 11.000. Tetap ada risiko. PBRX closing di 135, memiliki average price di 128. Emiten ini mampu closing di 22% kenaikan. Kemarin sempat menyentuh resistan satunya, namun akhirnya koreksi di area support 1. Esok hari, menurut saya, emiten ini berpotensi akan menguji kembali resistan satunya di area 140 hingga 146. Jika emiten ini mampu closing di 146 ke atas, maka emiten ini berpotensi akan menuju ke 160. Weekly emiten ini sudah cukup bagus, telah melewati area support dan sekarang sedang menguji ke area resistan. Dengan kenaikan dan volume transaksi yang cukup besar ini, menurut saya emiten ini masih berpotensi menuju ke area 160-an. Kita harap semoga volume terus konsisten naik. Pantau dan batasi risiko. Maya kemarin memiliki volume transaksi hingga 400.000 plus 14 dan minus 2. Weekly emiten ini memiliki volume transaksi hingga 1,2, merupakan volume transaksi tertinggi dari tahun 2023. Monthly emiten ini selalu bergerak di yang kurang lebih sana. Harga terendah emiten ini berada di 490. Kuartal, teman-teman bisa melihat dari kuartal 3 dan 4 lah baru terjadi kenaikan volume transaksi. Dan secara yearly, tahun 2021 kemarin emiten ini minus 91%, tahun ini telah minus 25%.
dan plus 19, dan posisi sekarang berada di plus 152. Buat teman-teman yang ingin melakukan transaksi di emiten ini, sudah saat yang tepat jika teman-teman ingin masuk dalam posisi mencicil saat emiten ini mampu closing di zona hijau. Target price jangka panjangnya emiten ini bisa kembali ke 2.500 ke tempat risiko.